Terima kasih Ibu Lani. Terima kasih juga untuk kesaksiannya Ibu Eva Mona Boru Parangin-angin ya. Sore hari ini sangat memberkati. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Baik. Tema saya sore hari ini adalah berjalan dalam kemuliaan. Ya. Saya ingin mulai dengan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 ya. Judulnya orang buta sejak lahirnya. Jadi subjeknya ini orang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Jadi Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kisah ini dicatat oleh Yohanes, penulis kitab Yohanes ya, waktu itu Yesus dengan murid-muridnya sedang berjalan ya, sedang lewat ya. Dikatakan ia, yaitu Yesus, melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi waktu Yesus melihat orang buta ini, Yesus sudah tahu dia buta sejak lahirnya ya. Jadi waktu mereka jalan bersama-sama, Yesus langsung yang ada di sekeliling Yesus tuh orang sakit banyak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesus melihat kepada orang buta ini yang buta sejak lahirnya. Ya, Yesus melihat dan tertarik dengan orang ini, ya. Dan kemudian terjadilah percakapan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, ya. Waktu Yesus berhenti dan melihat orang buta tersebut, murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi dalam kebiasaan Yahudi pada waktu itu, dalam Taurat juga, bahwa sakit penyakit itu selalu dihubungkan dengan kutuk. Sakit penyakit itu dihubungkan dengan dosa, ya. Jadi pertanyaan dari murid-murid Yesus sendiri kepada Yesus, ya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Jadi mereka mengaitkan dengan Taurat, mengaitkan dengan adat istiadat, kebiasaan Yahudi pada waktu itu, bahwa kalau orang sakit itu karena dosa, ya. Jadi ditanyakan, orang ini sakit karena yang dosa siapa sih? Orang buta ini sendiri atau orang tuanya? Gitu. Padahal dikatakan orang ini buta sejak lahirnya, ya. Ya, tetapi yang tahu cuman Yesus, ya. Dia buta sejak lahir. Murid-muridnya kan nggak tahu, ya. Seperti itu. Nah, tetapi Yesus katakan bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Jadi bukan karena dosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali, ya. Yesus berbicara bukan dosa. Jadi Yesus tidak berbicara tentang masa lalu dari orang buta ini yang buta sejak lahir. Tetapi Yesus mengatakan selain bukan dosa, ya, bukan dosanya orang ini atau orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, ya. Pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi ada sifat jamak di sini, bukan tunggal, ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus pada waktu berjalan, dia berhenti melihat orang buta ini, dia menarik orang buta ini menarik buat Yesus, ya. Karena apa?
Yesus tahu pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta ini, ya. Tidak disebutkan namanya, ya. Dikatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jadi Yesus tahu, ya. Yesus tahu bahwa orang buta ini, ya, orang buta ini akan menyatakan pekerjaan Allah, ya. Dan Yesus harus menyatakan pekerjaan Allah pertama kali di dalam orang buta ini, yaitu dengan menyembuhkan dia, ya. Di ayat 6 dikatakan setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Nah, Bapak Ibu, saya mau baca referensi dari apa yang dikatakan oleh kitab Yohanes ini, ya. Jadi Yohanes telah meninggalkan sebuah kitab yang penuh gambar bagi kita. Gambar di sini adalah pencampuran ludah dan tanah liat. Gambaran Kristus yang adalah Allah dan manusia. Ludah datang dari mulut, firman yang diucapkan. Allah yang turun dalam wujud manusia. Tanah liat selalu menggambarkan manusia, karena wadah manusia kita adalah bejana tanah liat. Tidak diragukan lagi, orang buta itu pernah mendengar orang-orang meludah. Jadi sering kalau orang lewat, ya walaupun dia buta, dia mendengar orang meludah gitu, cuh gitu ya, cuh gitu. Seakan-akan orang-orang lewat itu menghina dia, wah ini karena dosa nih, ya buta karena dosa. Jadi cuh gitu, meludah. Jadi dia sering nggak melihat tapi mendengar orang meludah, ya. Jadi tidak diragukan lagi, orang buta itu pernah mendengar orang-orang meludah sebagai tanda kejijian, ya. Ketika mereka melewatinya atau melewati orang buta ini. Karena pada zaman itu mereka percaya bahwa kebutaan disebabkan oleh kutuk atau oleh dosa. Tetapi hari ini ketika ia mendengar Yesus meludah ke tanah, ini berbeda, yang meludah Yesus, ya. Tetapi hari ini ketika ia mendengar Yesus meludah ke tanah, itu adalah untuk terobosan kesembuhannya dia. Jadi beda, ya. Orang-orang meludah yang melewati dia karena apa? Jijik melihat dia. Oh, ini karena dosa. Jadi menghakimi, ya. Orang-orang menghakimi, oh ini karena dosa, ya kan? Bahkan murid-murid tergoda untuk bertanya begitu juga. Siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, gitu. Tapi Yesus bilang bukan dia, bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Yesus pun meludah, tapi ludahnya Yesus dicampur dengan tanah, ya. Justru itu menyembuhkan, ya, menyembuhkan, ya. Dikatakan kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Jadi Bapak Ibu, kisah selanjutnya setelah Yohanes 9 ini, orang tersebut, orang buta ini, ya, dipakai oleh Tuhan, ya. Dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk bersaksi, ya, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan. Jadi apa yang Yesus katakan, yang saya warnain merah ini, jawab Yesus, ya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, ya, pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, itu digenapi, Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus menyembuhkan, ya, dan kemudian diutus dia ke kolam Siloam, yang artinya diutus. Sejak itu dia menjadi saksinya Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kemurahan Tuhan, bersaksi tentang kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta ini yang tidak pernah disebutkan namanya. Nah, saya highlight ya Bapak Ibu, saya ambil poinnya orang buta sejak lahirnya ini di dalam ayat 3-5, ya. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus, ya, saya garis bawahi, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi kata-kata kita harus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus, ya, Yesus membahasakan ini pekerjaan bukan pekerjaan yang aku aja gitu. Tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus ke dunia? Yaitu Bapa di surga, ya. Tapi di sini Yesus bilang apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Jadi dengan kata lain,
Yesus mengajak kita, ya, ini pekerjaan, ya, bukan pekerjaannya saya aja nih, tapi kita harus mengerjakan bersama-sama pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan Yesus menjawab, bukan keduanya itu terjadi padanya agar kalian dapat melihat Dia mengalami mujizat Allah. Selagi aku bersama kalian, hari masih siang. Dan kita, lagi-lagi ada tulisan, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang mengutusku selagi masih ada terang. Karena akan tiba malam yang gelap ketika tidak ada orang yang bisa bekerja. Selama aku bersama kalian, hidupku adalah terang yang menembus kegelapan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di ayat ini, ya, ada kata kita harus. Jadi Yesus membahasakan pekerjaan Allah itu adalah bukan pekerjaannya dia saja, ya, tetapi bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan orang percaya, ya. Jadi saya kasih note di sini, mujizat Allah itu harus terlihat agar Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Ya, mujizat Allah harus terlihat agar Tuhan dipermuliakan, ya. Yang kedua adalah Tuhan memiliki rencana indah di balik setiap sakit penyakit, ya. Namun harus diingat bahwa penyakit bukan berasal dari Tuhan. Saya sering sekali mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit buat kita, ya. Tidak pernah Tuhan memberikan sakit penyakit buat setiap kita, ya. Karena hanya 3 hal yang Yesus lakukan ketika dia berjalan di muka bumi, yaitu memberitakan Injil kerajaan, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan yang ketiga dikatakan melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, ya. Jadi dikatakan Yesus sakit penyakit bukan dari Yesus, ya. Tuhan punya rencana indah di balik setiap sakit penyakit. Ya, termasuk apa yang tadi disaksikan oleh Ibu Eva Mona, ya. Bagaimana Tuhan punya rencana indah, ya. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita, untuk kita mengalami kelepasan dari Tuhan sehingga kita boleh bersaksi, ya, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita peroleh, kesembuhan yang kita dapatkan, ya. Yang ketiga, poin yang saya catat adalah ada pekerjaan bersama atau proyek bersama antara Tuhan dan setiap kita orang percaya, yaitu anak-anak Tuhan, untuk membebaskan orang-orang dari belenggu sakit penyakit dan membawa orang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Yesus bilang, ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya. Jadi pekerjaan apa? Pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nanti kita jelaskan ya di belakang, ya. Saya jelaskan di belakang apa itu pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya. Yang keempat poinnya adalah waktu untuk proyek bersama ini, ya. Tadi Tuhan bilang kita harus, ya, ada join, ada kebersamaan, ada proyek bersama. Nah, waktu untuk proyek bersama ini sangat terbatas, hanya bisa dilakukan pada waktu siang. Siang itu bicara tentang waktu yang terbatas, Bapak Ibu, ya. Ketika sudah tiba malam, orang sudah tidak bekerja, orang sudah beristirahat. Jadi bicara tentang siang itu adalah bicara sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Tuhan mau memakai setiap kita, ya, melakukan pekerjaan bersama, pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Oke, Bapak Ibu, ada 3 tujuan daripada mujizat, ya, yang saya catat tadi dari ayat yang kita baca di kitab Yohanes, ya. Yang pertama adalah agar pekerjaan Tuhan dinyatakan, ya. Agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Itu pertama tujuan daripada mujizat. Makanya Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang kedua, ya, agar kesembuhan itu dilihat oleh orang banyak atau disaksikan. Jadi kalau kita mengalami kesembuhan, Bapak Ibu mengalami kesembuhan, ya, itu harus disaksikan, diceritakan, ya. Bagaimana itu kemurahan, kebaikan Tuhan yang dialami, bagaimana Tuhan menjamah, bagaimana Tuhan melawat Bapak Ibu sekalian, ada progres, ada kesembuhan yang kita alami, semua itu bagian dari kemurahan dan kebaikan Tuhan, ya. Jadi kesembuhan itu memang harus dilihat oleh orang banyak, ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca lanjutannya yang tadi orang buta sejak lahir itu orang buta itu jadi bersaksi kemana-mana, ya kan, dipanggil oleh ahli Taurat, dipanggil oleh tetangga-tetangganya, dipanggil orang banyak, ditanyain, ya. Jadi itu jadi bersaksi.
ya, bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga, tujuan mujizat adalah agar Tuhan kita dimuliakan dan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah 3 tujuan dari mujizat itu terjadi, yaitu agar pekerjaan Tuhan dinyatakan, agar kesembuhan dilihat oleh orang banyak, dan agar Tuhan kita dimuliakan dan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu, fakta Alkitabnya, ya, saya catat di sini, kata berkat atau diberkati atau memberkati ditulis di dalam Alkitab sebanyak 500 kali, ya. Jadi kata berkat, diberkati, memberkati itu dituliskan 500 kali dalam Alkitab. Tetapi kata mujizat atau mujizat-mujizat dituliskan hanya 37 kali. Nah, namun ya ada catatannya, namun banyak kisah kesembuhan yang terjadi sekalipun tidak disebutkan kata mujizat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mujizat itu banyak di dalam Alkitab, ya, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, ya. Kesembuhan-kesembuhan itu banyak. Tetapi memang tidak kalau di apa namanya di searching gitu ya, kata mujizat atau mujizat-mujizat di konkordasi itu hanya dituliskan 37 kali, Bapak Ibu sekalian. Tetapi banyak sekali kisah kesembuhan yang bahkan dicatat tidak menggunakan kata mujizat. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bicara tentang delegasi tugas, Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita yang hari ini hadir dalam Zoom meeting, ya. Dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita di depan kita membaca bahwa kita bersama akan melakukan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku, itu kata Yesus. Nah, di sini semakin jelas lagi dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Apa sebenarnya pekerjaan yang Tuhan janjikan harus kita lakukan bersama-sama, ya? Ini bagian dari delegasi tugas atau delegasi pekerjaan dari Yesus kepada orang percaya. Nah, kita masuk, Bapak Ibu, mengenali apa itu kuasa, ya. Apa itu kuasa? Sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu, kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa, ya, dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal dan seterusnya, ya. Saya mau highlight yang ayat 1 dan 2, Bapak Ibu. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan. Yang pertama ya, menguasai setan-setan, ya, atau menaklukkan setan-setan. Dan kedua, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Bapak Ibu sekalian, ini yang Yesus maksud dengan pekerjaan itu, yaitu bahwa kita diberi kuasa, ya, untuk menaklukkan setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 8 ditegaskan lagi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pekerjaan yang Yesus janjikan, ya, kepada ke-12 murid dan kepada setiap kita, orang percaya, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, yaitu anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kita semua yang berkumpul di tempat ini, di dalam Zoom meeting ini sore hari ini, kita mendapatkan kuasa yang sama, otoritas yang sama, ya. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit, dan memberitakan kerajaan Allah serta menyembuhkan orang, ya. Ini adalah pekerjaan yang Yesus janjikan. Jadi kita bicara tentang kuasa, yaitu kemampuan atau kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar mengenali otoritas, ya. Otoritas adalah hak khusus untuk menggunakan kuasa Tuhan hanya bagi anak-anak Tuhan dan orang percaya saja. Ya. Jadi otoritas telah Tuhan berikan, yaitu hak khusus untuk menggunakan kuasa Tuhan. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setan-setan, memberitakan kabar baik, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya, membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Nah, di sini ada otoritas, yaitu hak khusus yang Tuhan berikan untuk kita gunakan, ya, menggunakan kuasa Tuhan khusus bagi kita, anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, ya. Jadi kuasa bekerja karena Roh Kudus ada di dalam kita, otoritas bekerja saat kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, kita bukan melakukannya untuk mengikuti kehendak diri sendiri, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Yesus pun tidak menggunakan kuasa dan otoritasnya untuk menjalankan kehendaknya sendiri, tapi untuk menjalankan kehendak Bapanya di surga. Nah, biarkan Roh Kudus yang membimbing kita agar kita bisa menyadari, mengerti, dan percaya akan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 sekawan dalam pekerjaan Yesus, ya. Yang pertama adalah otoritas, ya. Tuh, gunakan otoritas, yakni hak khusus untuk menggunakan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah kuasa. Gunakan kuasa, yaitu kemampuan atau kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Tadi ya pekerjaan-pekerjaannya sudah disebutkan. Dan yang ketiga adalah iman. Miliki iman sebagai bentuk kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan dari hati kita yang terdalam, pikiran kita, serta tindakan kita. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi 3 hal ini juga yang kami lakukan dalam pelayanan Sahabat Peduli Orang Sakit dan ibadah kesembuhan mujizat hari ini sebagai dasar pelayanan sebagaimana telah Yesus ajarkan dan delegasikan kepada setiap orang percaya. Bahwa kita gunakan otoritas, kita punya kuasa, dan kita punya iman. Ya, 3 sekawan di dalam pekerjaan Yesus. Nah, kapan 3 sekawan itu mulai aktif? Ya, kuasa, otoritas, dan iman mulai aktif di dalam diri setiap kita sejak kita membuka hati untuk percaya dan mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus mengaktifkan kuasa dan otoritas serta iman kita. Ya, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, membuka hati, percaya kepada Tuhan dan mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Saat itu juga kuasa, otoritas, dan iman kita mulai diaktifkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai diaktifkan. Dan Bapak Ibu bisa mendoakan diri sendiri, percaya, mulai mempraktekkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Nah, Bapak Ibu ada titik mujizat dan titik berkat, ya. Kalau kita lihat termometer ini, kadang-kadang kan ada suhunya di bawah 0 derajat, ya. Nah, ibaratnya itu standar normalnya itu 0, ya. Butuh mujizat untuk kembali ke titik 0 atau titik normal kalau kita posisinya di bawah, ya, minus, ya. Untuk mengalami mujizat perlu kuasa, otoritas, dan iman. Ya, untuk kembali ke titik 0, untuk kembali sehat, ya, kita perlu mujizat. Tetapi setelah kita sembuh, Bapak Ibu, kita butuh berkat pemeliharaan, yaitu firman Tuhan untuk berjalan dan memelihara kondisi yang tetap baik. Nah, analoginya itu sebegini, Bapak Ibu. Kita perlu minum obat untuk sembuh, ya. Artinya kembali ke titik 0. Namun
kita hanya butuh minum vitamin atau nutrisi untuk menjaga tubuh tetap sehat. Jadi nggak perlu obat lagi kalau kita udah sehat, ya. Jadi ini adalah titik mujizat dan titik berkat. Nah, dua hal tentang sembuhkan yang sakit. Tadi kita sudah baca perintah Yesus jelas, sembuhkan yang sakit, ya. Sembuhkan yang sakit. Sesuai Matius 10 ayat 5 sampai 8 dan Lukas 9 ayat 1 sampai 6, Yesus memberikan 3 sekawan, yaitu otoritas, kuasa, dan iman untuk menyembuhkan yang sakit. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan dua hal ini. Pertama, mengusir, menghancurkan, mematahkan kutuk sakit penyakit yang dialami. Baik yang Bapak Ibu alami ataupun keluarga Bapak Ibu alami, ya, usir, hancurkan, patahkan semua kutuk sakit penyakit yang dialami. Sebutkan penyakitnya, ya kan? Sindrom-sindromnya disebutkan, tolak, ya, hancurkan semua kutuk sakit penyakit. Yang kedua yang harus dilakukan adalah lepaskan, ya, melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus bagi orang sakit tersebut. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikat sakit penyakit, mematahkan dan menghancurkan kutuk sakit penyakit, maka itu dipatahkan juga di surga. Dan ketika kita melepaskan kuasa kesembuhan, maka itu pun terlepas, Bapak Ibu. Ya, kita melepaskan kuasa kesembuhan, maka itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Percaya, sesuai Matius 10 ayat 5 sampai 8, Lukas 9 ayat 1 sampai 6, kuasa dan otoritas itu telah Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi Andrew Wommack berkata, we are not told to pray for the sick, but to heal the sick. Ya, kita diperintahkan Tuhan, ya, untuk menyembuhkan yang sakit. Firman-Nya tadi jelas, ya, sembuhkanlah yang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, pada waktu Bapak Ibu berdoa untuk diri sendiri, ya, usir semua sakit penyakit, patahkan semua sakit penyakit, dan lepaskan kuasa kesembuhan buat Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita ada doa, contoh doa dengan kuasa dan otoritas yang kami miliki, yang harusnya sudah disebarkan kepada Ibu Bapak sekalian, tapi nanti saya ingatkan lagi untuk para pelayan memberikan lagi doa kuasa dan otoritas, ya. Oke, terakhir Bapak Ibu sekalian, faktanya adalah firman Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, Ibrani 13 ayat 5b dan 8. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Tidak pernah. Dan aku tidak akan mengendorkan peganganku atas hidupmu. Ini adalah personal guarantee, jaminan pribadi dari Tuhan sendiri buat setiap kita. Dia tidak biarkan kita berjalan seorang diri. Dia mau terus memegang tangan kita. Ya, dia tidak akan mengendorkan pegangan atas hidupmu. Dan Yesus yang diurapi selalu sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa engkau telah disembuhkan. Kita akan berdoa sebentar untuk kesembuhan Bapak Ibu, tetapi saya minta waktu bagi Bapak Ibu yang mau memperbaharui iman, Bapak Ibu yang mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus, supaya kuasa, otoritas, dan iman itu diaktifkan, ya. Karena hanya dengan menerima Tuhan Yesus, membuka hati, meminta Tuhan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita baru menerima kuasa, otoritas, dan iman tersebut. Ya, saya undang kita semua untuk berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mau membuka hati untuk Tuhan, menerima Tuhan, memperbaharui iman percaya Bapak Ibu dapat berdoa, mengikuti doa saya di tempat masing-masing. Bapak yang Maha Baik, saya percaya Tuhan, bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya adalah orang berdosa. Dan saya tahu Tuhan, bahwa hanya ada penebusan di dalam nama Yesus. Oleh karenanya malam hari ini, saya membuka hati saya buka hati saya Tuhan, mengundang Engkau Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Saya serahkan hidup saya, roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan, punya rencana indah dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan.
Saya percaya semua dosa saya sudah diampuni dan saya telah menerima kewarganegaraan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa khusus buat Bapak Ibu yang sakit saat ini. Bapak Ibu, taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit, ya, bersama-sama gunakan kuasa, gunakan otoritas, gunakan iman yang Bapak Ibu miliki, bersama-sama dengan saya perintahkan semua sakit penyakitnya, sebutkan nama sakitnya dan usir bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Aku mengusir semua sakit penyakit jantung di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengusir semua sakit penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus. Semua benih-benih kanker aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit ginjal aku cabut dan aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kuasa sakit penyakit di dalam tubuh ini. Semua sakit penyakit stroke aku patahkan dan aku cabut kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa sakit penyakit, apapun kuasa penyakitnya, apapun nama penyakitnya, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan setiap kutuk sakit penyakit. Aku telah dibebaskan dari semua sakit penyakit. Aku telah dilepaskan dari semua sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bebas, tubuhku bebas dari semua sakit penyakit. Dan aku terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan. Aku terima kesembuhan, aku lepaskan kesembuhan, aku nyatakan sembuh, aku nyatakan kesembuhan terjadi atas tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, kesembuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika kami diperintahkan untuk menyembuhkan yang sakit, maka Tuhan, kuasa-Mu menyertai setiap kami. Bahwa semua kutuk sakit penyakit telah dipatahkan. Dan tidak ada yang bertahan di bawah nama Yesus sendiri. Dan semua kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan percaya. Kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.